Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami dari tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan salam sholawat kita kepada baginda Nabiullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat ya. Untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, semoga tetap semangat dalam menjalankan perjalanan spiritual orang-orang yang sedang diperjalankan. Karena orang-orang yang sedang diperjalankan pun banyak orang-orang yang juga mengalami suatu proses spiritual yang sangat luar biasa. Perjalanan yang tentunya sangat berat. Cobaan, hinaan, cacian itu sudah selalu didengar ya, selalu udah buat makanan sehari-hari. Itu adalah suatu proses pengembelengan bahwasannya dipuja tidak terbang, dihina tidak tumbang, kan artinya seperti itu. Itu memang proses perjalanan spiritual. Ya. Berbicara mengenai spiritual, apakah Sang Hyang Satrio Piningit pun mengalami seperti itu? Tentunya lebih dahsyat daripada orang-orang biasa. Yang dilakukan, yang dialami oleh Satrio Piningit ini tentunya itu sangatlah luar biasa. Karena apa? Karena untuk persiapan di mana Sang Hyang Satrio Piningit ini nantinya akan keluar ya. Jadi sudah ke publik ini sudah dinyatakan lulus Weda, sudah dinyatakan kesempurnaan dalam keilmuan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Nah, sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang menjadi misteri, hanya orang-orang tertentu yang mampu melihat, merasakan di mana energi sebagaimana bentuk sosok daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Karena memang Satrio Piningit ini manusia yang dikatakan dewa berbadan manusia itu ya karena kesempurnaan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini melebihi orang-orang awam, orang-orang seperti kita ini ya. Nah, menurut pandangan dari sisi gaib, baik itu anak indigo, indra keenam, makrifat, mengatakan dengan sangat-sangat jelas bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini merajai alam gaib, yang artinya sosok Satrio Piningit ini raja di alam gaib. Karena apa? Kok bisa di alam gaib? Saat dipingit memang beliau ini 80% ini menugaskan atau bertugas di alam gaib, menghancurkan keilmuan hitam, menghancurkan anak buah Dajjal, menghancurkan pesugihan-pesugihan, menghancurkan ilmu-ilmu santet. Itu yang sering dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu, menurut para spiritual yang pernah saya temui. Nah, kenapa Satrio Piningit ini malah lebih sering bekerja, sering berinteraksi di alam gaib, sering merogoh sukmo, sering keluar sukmanya itu memang menemui raja-raja jin itu. Kenapa itu sebabnya? Karena mayoritas sebab dari kerusakan yang ada di bumi ini, kerusakan umat manusia ini memang 70% itu juga disebabkan oleh bisikan-bisikan jin. Jadi jin ini bisa membisikin manusia, yang orang yang tidak punya dibisikin supaya melakukan suatu pesugihan, orang yang dendam dibisikin supaya serumpah serapah, dibisikin supaya apa? Melakukan santet misalnya. Orang yang berdagang dibisikin supaya apa? Mematikan perdagangan pesaingnya, juga seterusnya seperti itu. Ya, itu yang dilakukan oleh jin supaya membisikin umat manusia supaya lalai dalam suatu kebenaran. Di situ tugas-tugas Satrio Piningit ini memang salah satunya memberantas
jin-jin fasik yang membisikin manusia supaya melakukan kejahatan. Itu yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Kenapa itu? 70%, 80% Satrio Piningit ini memang interaksinya di alam gaib. Ya karena itu visi misi alam gaib ini pun menurut para spiritual ini, para sesepuh ini belum selesai. Mungkin masih 20%-an lah pekerjaan atau visi misi menyelesaikan pekerjaan di alam gaib ini menurut para spiritual ini masih 20%. Nah, kenapa Satrio Piningit ini dikatakan bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini raja di alam gaib? Sebenarnya nanti Satrio Piningit itu akan merajai empat alam, ya alam manusia, ya, 3 alam ya, alam manusia, alam jin dan alam ruh. Jadi saat ini memang sedang menguasai alam-alam jin, di mana Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang menurut anak indigo, menurut spiritual, menurut kemakrifatan ini yang beliau melihat secara terawangan, ya Satrio Piningit ini sosoknya memang menyerupai seperti raja, ya raja yang bermahkota, berjubah emas, ya dikawal. Beberapa pengawalan itu ya memang bukan orang-orang sembarangan, memang itu utusan dari langit yang mengawal daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Itu juga yang sangat sulit untuk ditembus. Apalagi orang-orang yang hanya menggunakan mediator misalnya ya. Itu sebenarnya itu bukan menembus Satrio Piningit, bukan memberikan informasi akurat terkait dengan Satrio Piningit. Karena jin pun ya, jin ini akan hancur, akan kebakar bila mana membocorkan jati diri Satrio Piningit saat dipingit. Karena pelapis atau penjaga Satrio Piningit ini sungguh-sungguh ketat. Ya, jadi kalau orang menggunakan mediator itu ya, apalagi mediator yang tidak full ya, yang artinya bisa itu informasi sebenarnya dari sang orang yang dijadikan mediator itu. Nah itu waktu Kak Anwar tersendiri ini mencoba menanyakan, atau Ustadz Anwar ini menanyakan menggunakan mediator pun, mediator itu mau geblak ya. Mediatornya pun merasakan sesak nafas yang sangat dalam, yang seperti ada benturan energi yang menghantam dadanya. Itu artinya apa? Karena memang begitu melihat atau jin ini dikatakan ingin membocorkan, jin itu yang kehantam. Jadi si tubuh mediator itu merasakan. Tapi kalau ada orang mediator menanyakan Satrio Piningit itu kok sangat jelas ya, seperti orang ngobrol, itu sudah dipastikan itu adalah dari informasi itu dari seorang itu, dari orang yang dijadikan mediator, bukan informasi yang valid dari makhluk gaib ya. Itu sudah sangat jelas bahwasanya saat Satrio Piningit ini menguasai atau menjadi raja di alam gaib, sosoknya memang bermahkota ya, bermahkota berlapis emas dan dikawal oleh banyak tentara-tentara yang di situ menggunakan senjata-senjata tradisional. Jadi kalau Satrio Piningit ini ditembus ya memang sangatlah sulit, kecuali memang Satrio Piningit ini menemui seseorang tersebut melalui mimpinya misalnya, melalui Rogo Sukmo misalnya. Karena apa? Karena orang-orang yang ditemui ini pasti orang-orang yang amanah dalam menjaga, menyembunyikan juga Satrio Piningit. Tidak mudah memang menemukannya ya, apalagi dengan menggunakan mediator dengan cerita panjang lebar. Itu sudah dipastikan bukan asli dari informasi dari jin. Itu menurut Ustadz Anwar ya, karena Ustadz Anwar ini juga sangat berpengalaman ya, sangat berpengalaman di alam gaib. Beliau ini juga sering masuk ke kerajaan Ratu Kidul ya, makanya itu beliau mengatakan bahwasanya Ratu Kidul itu bajunya yang asli itu baju biru, bukan baju hijau.
juga ke Wantira, banyaklah kerajaan-kerajaan jin yang dimasuki oleh Ustadz Anwar ini. Padahal Ustadz Anwar ini hanya selaku pengobatan ruqyah yang dilakukannya. Nah, kita kembali lagi bahwasannya sosok Satrio Piningit ini menurut Makrifat bahwasannya memang beliau ini saat ini menjadi raja di alam gaib. Jadi nanti raja-raja baik Ratu Kidul, Raja Dewantira, raja-raja jin yang tentunya ada di yang kita kenal itu di bawah naungan daripada Satrio Piningit itu. Jadi kalau Satrio Piningit kemanapun itu tidak takut nanti akan kena jin inilah, kesurupan ini, tidaklah akan pernah. Karena mereka ini takut sendiri ya, karena semuanya Satrio Piningit ini di sini nih ya. Jadi di sini ini kayak pas pampres itu ayah presiden udah dikawal ketat, dibersihin. Mau ke Gunung Slamet misalnya, Gunung Slamet pun ini sekarang udah dibersihin ya. Jadi jin-jin yang jahat itu udah minggir semua. Jadi apalagi mau kesurupan ya tidak mungkin ya. Apalagi kalau mengaku Satrio Piningit tetapi kesurupan itu bisa dipertanyakan ini ya. Nah, dari menurut Makrifat bahwasannya memang benar mengatakan bahwasanya Satrio Piningit ini saat ini menjadi raja atau memang menguasai alam gaib. Itu memang semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang di zaman akhir ini memang harus ada orang yang benar-benar saktinya luar biasa. Sakti tanpa aji-aji itu. Karena apa? Karena menghadapi akhir zaman ini, menghadapi orang-orang yang kena fitnah, orang yang berfitnah, orang-orang munafik itu sangat luar biasa sulitnya ya. Apalagi di zaman sekarang ini harus intelektualnya harus tinggi ya, yang dihadapi oleh Sang Kinasi Satrio Piningit. Nah, setelah nanti dalam proses sudah di alam gaib ini memang sudah selesai visinya, kata spiritual itu menguasai alam dunia, alam nyata, alam manusia ya. Jadi Satrio Piningit pun akan menjadi raja di alam manusia. Ya kalau di alam gaib pastinya, alam ruh pastinya ya. Kalau di alam ruh makanya itu para wali, para orang-orang soleh itu mendatangi Satrio Piningit. Bukan Satrio Piningit mendatangi beliau-beliau, tetapi beliau-beliau lah yang mendatangi Sang Kinasi Satrio Piningit. Tujuannya apa? Ikut berjuang ya, ikut berjuang dalam di dalam goro-goro di akhir zaman ini. Karena nilai ibadahnya itu jauh lebih besar daripada terdahulu. Jadi nilai ibadahnya makanya orang-orang para wali itu mendukung Satrio Piningit, mendatangi Satrio Piningit ini ya karena tujuannya apa? Beribadah, berjuang bersama Satrio Piningit itu. Ini sosok Satrio Piningit di alam gaib menurut Makrifat, menurut anak indigo, menurut spiritual kebatinan mengatakan bahwasannya Satrio Piningit ini memang sosoknya persis seperti raja ya, raja yang dikawal banyak para wali, para orang-orang soleh juga. Menurut sesepuh ini juga ada yang mengatakan seluruh pasukan-pasukan Khodam yang ada dulu ikut bersama para raja misalnya, para wali misalnya, itu semuanya juga sudah dalam barisan daripada Sang Kinasi Satrio Piningit dalam penjagaannya. Makanya itu sangat sulit untuk menembus. Kita menembus Kota Macan pun ya kita bisa geblek. Ya waktu itu juga anak indigo ini geblek ya, kehilangan kepandaiannya, kehilangan keindigoannya saat meneropong, memaksakan diri untuk membuktikan bahwasanya dirinya itu mampu melihat Satrio Piningit. Itu tidak mudah memang ya, sangat tidak mudah. Dan memang Satrio Piningit ini sangat istimewa menurut para spiritual itu ya. Ujangannya bahwasannya Satrio Piningit ini akan merajai 4 alam, merajai 3 alam, alam manusia, alam jin, alam ruh. Yaitu yang alam malaikat itu, kalau alam malaikat tentunya itu setiap hari memang Satrio Piningit itu mendapat perintah dari Allah itu melalui malaikat, melalui itu walau alam lah ya. Hanya Satrio Piningit lah yang paham. Makanya itu sangat setuju saya dengan
Ustadz Anwar yang mengatakan bahwasannya jangan menyepelekan Sateropeningit karena Sateropeningit ini merajai 4 alam. Merajai 3 alam. Alam manusia, alam jin, alam ruh. Itu sehingga nantinya saat beliau muncul ini tidak diduga-duga ya, kewibawaannya ya, super energinya itu jangan diduga-duga menurut Ustadz Anwar ini ya. Terima kasih, mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita jaga hati kita, jaga kerukunan kita, jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini fase akhir zaman yang sangat mengerikan kalau kita tidak bisa menjaga keimanan kita. Terus tingkatkan ibadah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.